Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian dunia. Amerika mengumumkan rencana pelucutan Hamas, penghancuran terowongan militer, serta pembentukan pemerintahan baru di Gaza. Namun ketika jalan menuju perdamaian mulai dibicarakan, serangan Israel justru kembali menghantam berbagai wilayah dan menewaskan warga sipil. Mengapa tekanan militer meningkat ketika kesepakatan sedang disiapkan? Apakah serangan tersebut bertujuan mempercepat pelucutan Hamas atau justru dapat menggagalkan rencana damai sebelum sempat dijalankan? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 30 Juli 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan sesuatu yang disebut sebagai terobosan besar bagi Gaza. Dewan Perdamaian yang dipimpinnya menyatakan telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan Hamas dan kelompok bersenjata lain. Prosesnya dirancang bertahap. Senjata akan diamankan, terowongan militer dibongkar, fasilitas produksi persenjataan dihancurkan, lalu pasukan Israel ditarik mengikuti kemajuan yang telah diverifikasi. Di atas kertas, susunannya terdengar seperti jalan keluar dari perang panjang. Gaza nantinya tidak lagi diperintah Hamas. Administrasi sipil akan dipindahkan kepada Komite Teknokrat Palestina, sementara pasukan stabilisasi internasional membantu menjaga masa peralihan. Namun beberapa jam setelah pengumuman itu disampaikan, kenyataan di lapangan menunjukkan arah yang berbeda. Pada 30 Juli 2026, serangan Israel kembali menewaskan sedikitnya 3 warga Palestina, termasuk 2 anak. Tidak ada penghentian operasi secara otomatis. Langit Gaza masih dipenuhi pesawat tempur, sementara para perunding membicarakan cara mengakhiri kekuatan militer Hamas. Kontras inilah yang membuat pengumuman Amerika terasa janggal. Perdamaian sedang diperkenalkan, tetapi tembakan belum dihentikan. Pada 31 Juli 2026, Trump bahkan mengatakan Israel merasa sangat puas dengan rancangan tersebut. Namun dari pihak Israel tidak muncul dukungan terbuka yang setegas pengumuman Amerika. Pemerintah Israel tetap menekankan bahwa penarikan hanya dapat berlangsung setelah pelucutan terbukti lengkap. Perbedaan nada itu memperlihatkan bahwa istilah kesepakatan belum tentu berarti semua pihak telah menyetujui cara pelaksanaannya. Situasi memburuk pada 2 Agustus 2026. Sejak fajar, serangan udara Israel menghantam Gaza City di utara, Deir al-Balah di bagian tengah, serta Khan Yunis di selatan. Serangan lain dilaporkan mengenai Mawasi, Zaitun, dan kawasan dekat Jabalia. Tenaga medis Palestina menyebut sedikitnya 18 orang tewas, termasuk anak-anak. Angka itu menjadi salah satu jumlah korban harian terbesar dalam beberapa pekan terakhir. Israel menyatakan sejumlah sasaran merupakan komandan dan anggota Hamas. Sebuah apartemen di Deir al-Balah disebut digunakan oleh 2 komandan pasukan elit Hamas. Akan tetapi, korban juga ditemukan di rumah keluarga, tenda pengungsian, kendaraan, dan bangunan tempat warga berlindung. Di Mawasi, 1 serangan dilaporkan menewaskan pasangan suami istri bersama putra mereka yang berusia 9 tahun. Pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang menjadi sasaran. Mengapa tekanan militer justru meningkat ketika pelucutan sedang disiapkan? Jawabannya terletak pada cara Israel membaca kesepakatan tersebut. Bagi pemerintah Israel, pengumuman politik belum membuktikan bahwa Hamas benar-benar kehilangan senjata, terowongan, dan kemampuan menyerang. Penarikan pasukan sebelum proses selesai dianggap dapat memberi kesempatan kepada Hamas untuk memindahkan persenjataan, menyembunyikan komandan, atau membangun kembali jaringan militernya. Pada 2 Agustus 2026, Menteri Energi Israel Eli Cohen menegaskan belum ada kesepakatan untuk menghentikan serangan. Hamas menurutnya memang akan diberi kesempatan menyerahkan senjata. Jika langkah itu gagal, Israel dapat memperluas kendali militernya atas Gaza. Karena itu, serangan dipertahankan sebagai alat tekanan. Israel ingin Hamas bergerak terlebih dahulu, bukan sekedar memberikan janji. Namun strategi ini juga menciptakan akibat yang berlawanan. Setiap bom baru dapat memperkuat keyakinan Hamas bahwa menyerahkan senjata sebelum serangan berhenti berarti kehilangan alat perlindungan terakhir.
Jadi, menurut Anda, apakah serangan pada 2 Agustus 2026 lalu benar-benar dirancang untuk mempercepat pelucutan Hamas atau justru membuat kesepakatan semakin sulit dijalankan? Jawabannya akan terlihat ketika kita membongkar perebutan paling menentukan, yaitu siapa yang harus mengambil langkah pertama. Akar kebuntuan ini sebenarnya sudah terlihat sejak 2 April 2026. Pada tanggal itu, Hamas menyampaikan kepada para mediator bahwa pembicaraan mengenai penyerahan senjata tidak dapat dimulai tanpa jaminan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Bagi Hamas, janji politik belum cukup. Mereka menginginkan mekanisme yang memastikan Israel benar-benar mundur setelah kemampuan militernya dibongkar. Posisi tersebut kembali ditegaskan pada 30 Juli 2026. Salah satu sumber Hamas menyebut rancangan yang dibahas di Kairo bukan penyerahan total kepada Israel, melainkan penyimpanan senjata berat di bawah kendali pemerintahan Palestina. Artinya, senjata dapat dinonaktifkan atau diawasi, tetapi kepemilikannya tidak otomatis hilang. Perbedaan istilah ini tampak kecil, namun dampaknya sangat besar. Amerika menyebut proses itu sebagai pelucutan lengkap. Hamas melihatnya sebagai pengaturan sementara yang harus berjalan bersamaan dengan penarikan Israel. Israel justru memahami pelucutan sebagai penghancuran menyeluruh terhadap roket, terowongan, gudang, pusat produksi, dan jaringan komando sebelum pasukannya meninggalkan wilayah tersebut. Pada 31 Juli 2026, Dewan Perdamaian menerbitkan peta jalan yang terdiri dari 15 butir. Dokumen itu mencoba menjembatani tuntutan kedua pihak melalui tahapan berurutan. Setelah seluruh peserta menerima rancangan, jadwal pelaksanaan harus disusun dalam waktu 14 hari. Komite teknokrat kemudian masuk untuk mengambil alih urusan sipil. Pasukan stabilisasi internasional ditempatkan, lalu penyimpanan senjata berat dan pembongkaran fasilitas militer dimulai. Penarikan Israel akan berlangsung sedikit demi sedikit mengikuti kemajuan yang diperiksa oleh Komite Verifikasi Internasional. Dengan sistem ini, tidak ada pihak yang memperoleh seluruh tuntutannya sekaligus. Hamas tidak diwajibkan menyerahkan semua senjata sebelum perubahan lain terjadi. Israel juga tidak harus meninggalkan seluruh Gaza sebelum pelucutan dimulai. Masalahnya, kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan menyusun jadwal. Pada 2 Agustus 2026, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak boleh ada perubahan mendasar sebelum Hamas benar-benar dilucuti. Israel khawatir wilayah yang ditinggalkan terlalu cepat dapat kembali digunakan untuk merekrut anggota, memindahkan senjata, dan membangun jaringan bawah tanah baru. Hamas memiliki ketakutan sebaliknya. Setelah semua senjata diserahkan, tidak ada jaminan bahwa Israel akan menyelesaikan penarikan. Tanpa kekuatan bersenjata, Hamas kehilangan alat tekanan terakhir yang dapat digunakan untuk memaksa pihak lawan menepati komitmennya. Inilah inti persoalannya. Kedua pihak menuntut bukti lebih dahulu, tetapi bukti itu hanya dapat muncul setelah salah satu mengambil resiko. Jika Hamas bergerak pertama, mereka dapat kehilangan kemampuan bertahan. Jika Israel bergerak pertama, mereka dapat kehilangan kendali untuk memastikan pelucutan selesai. Mekanisme verifikasi juga menyimpan celah, siapa yang menentukan bahwa sebuah terowongan telah dihancurkan seluruhnya, atau bahwa senjata yang disimpan merupakan seluruh persediaan yang ada. Jika tim pemeriksa menemukan pelanggaran kecil, Israel dapat menunda penarikan. Sebaliknya, Hamas dapat menuduh pemeriksaan digunakan untuk mempertahankan kehadiran militer tanpa batas waktu. Kelompok bersenjata lain yang tidak tunduk kepada Hamas pun dapat menggagalkan proses melalui satu serangan, lalu membuat seluruh pihak kembali saling menyalahkan dan menghentikan tahapan yang sudah berjalan sejak awal perjanjian disepakati resmi. Karena itu, konflik ini bukan hanya pertarungan senjata, ini adalah pertarungan menentukan urutan, jaminan, dan siapa yang bersedia mempercayai lawannya terlebih dahulu. Menurut Anda, pihak mana yang seharusnya mengambil langkah pertama agar kesepakatan tidak berhenti di atas kertas? Pertanyaan itu menjadi semakin rumit ketika kekuasaan Hamas mulai dipindahkan. Sebab setelah senjata disimpan dan pasukan Israel berkurang, muncul teka-teki baru tentang siapa yang benar-benar akan mengendalikan Gaza. Pertanyaan terbesar setelah pelucutan senjata bukan hanya tentang keamanan tetapi tentang kekuasaan.
Jika Hamas tidak lagi memerintah, pasukan Israel mulai ditarik dan pemerintahan teknokrat masuk, siapa yang benar-benar memiliki kendali atas Gaza? Pada 14 Januari 2026, Amerika mengumumkan dimulainya tahap kedua rencana transisi. Sebuah komite teknokrat Palestina dibentuk untuk mengelola layanan publik, bantuan kemanusiaan, pemerintahan sipil, dan proses pembangunan kembali. Komite tersebut dipimpin Ali Sha'ath, mantan pejabat otoritas Palestina, serta beranggotakan tokoh yang tidak secara resmi mewakili Hamas. Struktur ini terlihat sederhana. Pemerintahan lama dibubarkan, pegawai sipil tetap bekerja, sedangkan kekuasaan politik dipindahkan kepada lembaga baru. Namun Gaza bukan wilayah yang dapat diatur hanya dengan mengganti nama pemerintahan. Selama hampir 2 dekade, Hamas membangun jaringan birokrasi, kepolisian, lembaga sosial, sistem bantuan, dan struktur keamanan yang tersebar hingga tingkat lingkungan. Pada 27 Januari 2026, pemerintahan Hamas meminta lebih dari 40.000 pegawai sipil dan personil keamanan untuk bekerja sama dengan komite teknokrat. Permintaan itu menunjukkan bahwa lembaga baru tetap membutuhkan orang-orang lama agar rumah sakit, sekolah, distribusi makanan, kantor administrasi, dan layanan darurat tidak berhenti. Masalah muncul ketika Hamas juga menginginkan sekitar 10.000 anggota kepolisian yang masuk ke dalam sistem keamanan baru. Israel menolak keterlibatan apapun dari struktur Hamas, namun memberhentikan seluruh aparat lama sekaligus dapat menciptakan kehawasan yang berbahaya. Tanpa polisi lokal, penjarahan, perebutan bantuan, konflik antar kelompok, dan pembalasan politik dapat menyebar dengan cepat. Pada 19 Februari 2026, Hamas masih dilaporkan mengangkat pejabat daerah dan mempertahankan pengaruh di sejumlah kementerian. Komite teknokrat telah dibentuk, tetapi belum memiliki kantor, anggaran, personil, maupun kekuatan keamanan yang cukup untuk menjalankan mandatnya. Artinya, pengakuan internasional belum otomatis menghasilkan kekuasaan nyata. Pada 6 Juli 2026, Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya dan menyatakan siap menyerahkan urusan sipil. Meski demikian, banyak pegawai yang ditunjuk sebelumnya tetap bekerja, sedangkan kepolisian Hamas masih beroperasi di kawasan yang berada di bawah pengaruhnya. Israel menilai langkah tersebut sebagai perubahan administratif, bukan penyerahan kekuasaan sepenuhnya. Peta jalan pada 31 Juli 2026 kemudian menawarkan prinsip satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata. Hanya pemerintahan teknokrat yang nantinya boleh mengendalikan keamanan internal. Pasukan stabilisasi internasional bertugas memisahkan wilayah yang ditinggalkan Israel, bukan menjalankan polisi sehari-hari terhadap masyarakat Gaza. Inilah risiko masa transisi. Komite teknokrat memiliki legitimasi, Hamas masih mempunyai jaringan, sedangkan Israel tetap memegang kekuatan militer. 3 pusat pengaruh dapat saling bersaing dalam menentukan pejabat, mengatur bantuan, menjaga perbatasan, dan menghadapi kelompok bersenjata yang menolak kesepakatan. Lebih rumit lagi, tidak semua kelompok bersenjata di Gaza berada sepenuhnya di bawah komando Hamas. Faksi kecil, jaringan keluarga, dan kelompok lokal dapat menolak aturan baru apabila merasa kehilangan pengaruh. Satu serangan terhadap pasukan internasional, satu perebutan gudang bantuan, atau satu penangkapan tokoh bersenjata dapat memicu bentrokan luas. Pada saat yang sama, negara penyumbang pasukan belum tentu bersedia menghadapi pertempuran terbuka. Mereka datang untuk menjaga stabilitas, bukan mengambil alih perang. Jika kewenangan mereka terlalu lemah, mereka hanya menjadi pengamat. Jika terlalu kuat, kehadiran mereka dapat dianggap sebagai bentuk pendudukan baru oleh sebagian warga setempat. Menurut Anda, apakah pemerintahan teknokrat benar-benar mampu berdiri tanpa bergantung pada struktur lama Hamas? Jawabannya akan menentukan apakah Gaza memasuki masa damai atau justru menghadapi perebutan kekuasaan baru yang lebih sulit terlihat dari luar. Rencana pelucutan Hamas memang menawarkan kemungkinan berakhirnya perang. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan tidak hanya ditentukan oleh senjata yang diserahkan atau pasukan yang ditarik. Urutan pelaksanaan, jaminan keamanan, dan perebutan kendali atas Gaza menjadi persoalan yang jauh lebih rumit. Selama Israel masih mempertahankan tekanan militernya, Hamas masih meragukan jaminan penarikan, dan pemerintahan baru belum memiliki kekuasaan nyata. Masa depan Gaza tetap berada dalam ketidakpastian. Perdamaian telah dibicarakan, tetapi jalan menuju pelaksanaannya masih dipenuhi kecurigaan, kepentingan, dan risiko bentrokan baru. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.